mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduluka bikanzil Quran atau bi umbil Quran. Dan niku wala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini geleng-geleng tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem nggih. Niku ngono nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang jadi pakem pun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kanging dia hamid kanging guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nek hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu aturaken teng mriki bahwa dia kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kolaborasikan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi.
hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten nanti istighfar. Kalau termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Buatan hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kalau boleh balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi? Tiga Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling YouTube. Ada raja tiga noh. Nah, mau hormat nanti apa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu woha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, bahwa wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau balen ini pun sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Bukan jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan menuatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata sengkala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Aku mau muji. Tapi bisa kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampai mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah bismillah. Tapi dipakemkan Allah memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mereka wiridan dari Gus Nane itu jangan anania, ini sekolah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Yeah. Karena kita muni saya, umpama tenan kowe hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, nalana lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu
seterusnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara, bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa ma qadaru wa haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertos hadis tadi Nabi Hamidullah atau sabah itu, betul semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Itu kau ono bakat manusia blas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Jadi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Soale pangeran malaikat kowe tau roh tau lagu sing neraka sik muji itu. Ya ngertos Gusti kula kejaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pengiran. Lalu tak lepas neraka cek muji aku. Lalu hubungannya neraka be gula. Hubungannya gula bejinan dia muji. Saya kalau neraka dia betul betul nanti nabo. Kalau lah perasaan yang ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan gua. Bahwa malaikat Jibril ngadani aku. Aku min ahli nar. Betul nanti mengaruhi. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok. Lalu kalau aman nyembah aku, aman nguji aku. Mungkin yang roh kok. Oh, jadi malah diterang no pengiran. Ada apa hubungannya? Gusti kalau yang roh kok gak muji. Maksudnya ada Tuhan. Nah, jenis kaulah itu puji apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, itu bahwa cara bahasa balaghah jenis kalam khobar kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah, ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah, makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya kan. Kula namung nyembah jenengan, namung tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nasiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Lah ada Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Harga ben nyuwun tulung iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsi wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada-qadar. Ini eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten pulang.
Kalau kok bolak-balik matur, kulon berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kulon ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nanti atas kulon ini misalnya ditekdir jengben kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar, karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, ambek kaji mulya kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin itu. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedokan nikmat di bojo ayu akeh. Paham, sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Nah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Dia ruang tenan. Wah, kue kaji ping 100 ya. Apa ya angger ra iso syukur orang langsung swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yaskir ala bala'i fallatu problem wal yakhrus min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, entek-entek kon golek pangeran. Kok sama ben bumiku. Tidak kok tiga ruhin sekarang ditampung di oleh. Ancaman pada zina tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku yang Quran jana istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'a ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnu. Sampai wa ma fal dalika kaya kok asaman terus itu ayat dimanan terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman kabeh. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina azabina kok. Lasa itu ora ono istisna ora ono ilaman kabeh ora. Paham ben lu disyukur di pertuan ngono. Alhamdulillah. Wis patok. Cocok rasa cocok betul dah. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asyadid. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ sudah. Faliatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewe iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran sih bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi.
koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan pangeran harus paham, ora oleh bersyarat. Jika terus kalau saat ini kalau kandani, ala kalau ada kelas IGSD kalau ada. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan terus final. Allahus sama. Harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang pas senang pangeran ning swarga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aita al-akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Law po akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mbek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukhtu. Apa kowe saiki kuat nampa sukhtu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari sukhtu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, misalnya kayak Madun dan wah Gus saya ini senawali, serah kena dinut, misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongane markai ini. Nggak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mestinya makhluk pengiran tenan. Saya kita pusat sana kayak pengiran, omongannya penting. Wah, lah kok pintu? Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane dari kulo mbok iki Gus Nan wiridan sewu cek PD kulo salah klasmen. Oh, dene kakean kulo, lak wiridan kok pengiran kulo. Ayo mulai ngaji ini kemarin ini sih kulo ini buah pak, nak wiridan kulo apa? Buah. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali, ulama orang wali, gue serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat, bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang ngenteni mertuanya opo. Lha yo pangeran kok disel mertuane. Alhamdulillah hukum pakem, mereka mbok kontrakno enggak kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing lecehno. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang materi dan pangeran ngomong uang apiannya kira. Soal sakit uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi.
Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya yu'minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang contoh terjadi? Hormat tidak umum tinggi. Wih, PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini, karena kontraknya hanya selalu dengan Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini billahi wal yaumil. Gue juga loh, aku mulang guru, aku orang memang punya kiai, mereka perintah pengeran. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim, gue bilang kok mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai gak balik gue. Aku ini ulama, saya orang Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim doi, falyakul khairan awliyasmu. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Kebar pesona biar punya daya tarik uang raro-raro. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital asrota asrota ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang laku. Sekarang juga dimulai dari ini. Berapa bayang dong? Wah, makam dulu gak dulu ramanya nggak itu dulu loh, bajunya. Lalu dari Nabi at-taqwa huna wa yusiru ila sadri salah satu apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa huna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, selen kowe. Pak weh, ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora janggal. Itu politik wis grem. Wis biasa. Oh, apa senenge kok repot, kakean ta. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik tapi ibadahnya kontrak apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang enggak ulang kasar. Makanya dia lewat ngaji lagi nggih, badhe niki menggawe wiridan kula pimpin ya. Kula pimpin maca Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal orang ngerasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibut muk dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi sak-isa-isane wong nek keimanan mergo sing didakno rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Karena bu ekstrim no wong nganti iso ngekei sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi iki bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran.
Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jenis hijab tuh. Kok lu ndelok kok menteri itu kenal menteri. Kantor. Tunggal iki. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami spontannya lihat, meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana ini bilang walamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana ini bilang walamin akhir paling kerja. Sama kita matur nuwun menteri sendiri. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pengeran to. Pira-pira ra jarane jasa. Sonang-sonang dikakno. Pira-pira wae pengeran wae jago napa? Lan kalau bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi ndek kiai dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas ora wani nyai. Kulo nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter masjid no ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kulo ora wani nyai iki. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kulo misalnya kepen berjasa mbek santri. Ndak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang ndak repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat nanging jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Ndak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen swarga, ndak ada ngajarno proposal barang di swarga. Ndak ada repot. Menitan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Ndak ada ibadno swarga barang ndak ada repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejali nyoba, kowe edan waras tawaran. Paham? Itu padha karo misale madun tak pede sak mil ya. Dene tak kon dagang. Bareng wis dagang hadiah kula. Mergo dagang iso. Iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Iku gento napa gento? PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin wa muftihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Baru wis ngekeki malah ditul. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lha iku waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Makanya dari singaran hitam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok kula-kula bilang kan. Ya malah ada orang wiridan kok. Enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kowe itu posisi dua ngamal, rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene buat dia ya malam. Apa ndang iso ngeki dia pengiran. Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul mesti imam bil qist. Itu mesti adil. Kesaksian paling adil, engko jujur.
Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil, mergo hadin nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam. Mesti adil, mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi nak muji la haula tak ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil arsy. Gudange aras. Ora cuma gudange ngamal, gudange nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono dan roh nak diterang. Bala-bala Indonesia yang rutin ini. Mulane panjenengan begitu muji sampai nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati pokoknya kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'allamal Quran apa? Nak kaji tugasnya yang suka. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini betul. Nah, apa sebenarnya kelar kaji kelar umroh status sebagai yang suka. Mereka ditekir kelar. Tapi nak ambil status sebagai ulama enak pas mulai, paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama juga keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni ibadah ini kalau mau surat Quran ini karena kita Quran ini mau sing buatan nggih maos Fatihah ibadah niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat doa itu surat 16. Yes, 16. Terus ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Doa. Tapi nasib surat Doa sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Surat Doa Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane. Ora pe diamalo utawa dadi akisah iki gue bedak napa? Mati. Jadi ya kok bener ya akhirnya bener apa?